Kemajuan teknologi seharusnya meningkatkan kecerdasan manusia dengan memberikan akses luas terhadap informasi dan mempermudah kehidupan. Namun, paradoksnya, banyak penelitian menunjukkan bahwa manusia justru menjadi lebih bodoh dalam berbagai aspek. Fenomena ini bisa diamati dari menurunnya kemampuan berpikir kritis, daya ingat, dan konsentrasi. Artikel ini akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran intelektual manusia di era teknologi. Pengaruh mesin pencari. Dahulu, manusia mengandalkan buku dan ingatan untuk mendapatkan informasi. Kini, dengan adanya mesin pencari seperti Google, manusia semakin jarang berusaha menghafal atau memahami sesuatu secara mendalam. Fenomena ini disebut dengan Google Effect, di mana otak menjadi kurang terlatih karena terlalu bergantung pada pencarian instan. B. Automatisasi yang mengurangi keterampilan kognitif. Teknologi mempermudah banyak aspek kehidupan, dari navigasi GPS hingga kalkulator digital. Namun, akibatnya kemampuan manusia dalam berpikir logis dan analitis mengalami penurunan karena tugas-tugas yang dulu memerlukan pemikiran kini diambil alih oleh teknologi. Distraksi digital dan menurunnya konsentrasi. A. Media sosial dan rentang perhatian pendek. Platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter dirancang untuk memberikan kepuasan instan dengan konten singkat dan cepat. Ini mengubah pola pikir manusia, membuat mereka lebih sulit untuk fokus dalam jangka waktu lama, serta menurunkan kemampuan membaca dan memahami informasi yang kompleks. B. Multitasking yang merusak produktivitas. Banyak orang percaya bahwa multitasking meningkatkan efisiensi, tetapi penelitian menunjukkan sebaliknya. Otak manusia tidak dirancang untuk menangani banyak tugas sekaligus, dan kebiasaan berpindah-pindah antara notifikasi, email, dan media sosial menyebabkan penurunan kemampuan berpikir mendalam. Misinformasi dan pola pikir yang tidak kritis. Algoritma dan bias informasi. Menggunakan algoritma yang hanya menciptakan filter bubble, di mana seseorang hanya terpapar pada sudut pandang tertentu, menghambat pemikiran kritis dan memperkuat bias yang sudah ada. B. Penyebaran hoaks yang cepat. Teknologi memungkinkan penyebaran informasi dalam hitungan detik. Namun, informasi yang viral seringkali lebih sensasional daripada faktual. Kurangnya kebiasaan untuk memverifikasi informasi menyebabkan banyak orang mudah percaya pada hoaks. Teknologi bukanlah penyebab utama kebodohan manusia, tetapi cara manusia menggunakannya yang menentukan dampaknya. Ketergantungan berlebihan pada teknologi, tanpa diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis, disiplin, dan kesadaran akan dampak negatifnya, membuat manusia semakin bodoh. Solusinya adalah dengan menggunakan teknologi secara bijak, melatih keterampilan kognitif, dan meningkatkan literasi digital agar tetap bisa berkembang di era modern. Jika tren ketergantungan berlebihan pada teknologi terus berlanjut tanpa ada kontrol atau mitigasi, beberapa konsekuensi jangka panjang yang mungkin terjadi, antara lain penurunan kemampuan berpikir kritis. Orang semakin terbiasa mencari jawaban instan daripada menganalisis dan memecahkan masalah sendiri. Ini bisa menghambat inovasi dan kreativitas. Memori dan konsentrasi yang lemah, rentang perhatian manusia bisa terus menurun akibat konsumsi informasi cepat dan multitasking digital yang berlebihan.
Ini dapat berdampak buruk pada produktivitas dan kualitas pekerjaan. Ketidakmampuan bersosialisasi secara efektif, interaksi tatap muka akan semakin berkurang, menyebabkan penurunan keterampilan komunikasi, empati, dan kemampuan memahami bahasa tubuh. Kesehatan mental yang buruk, lonjakan penggunaan teknologi, terutama media sosial, telah dikaitkan dengan meningkatnya kecemasan, depresi, dan kesepian karena ekspektasi sosial yang tidak realistis dan perbandingan diri yang berlebihan. Ketergantungan teknologi yang berlebihan manusia bisa kehilangan kemampuan dasar seperti navigasi tanpa GPS, mengingat informasi tanpa bantuan mesin pencari, atau bahkan membuat keputusan tanpa algoritma yang merekomendasikan pilihan terbaik. Dampak pada pendidikan dan dunia kerja sistem. Pendidikan yang terlalu mengandalkan teknologi bisa mengurangi kualitas pembelajaran. Sementara, dalam dunia kerja, kurangnya pemikiran kritis dapat menghambat inovasi dan efisiensi. Jika situasi ini tidak diatasi dengan kesadaran digital dan kebijakan yang tepat, manusia bisa mengalami kemunduran intelektual, di mana teknologi mengambil alih hampir seluruh fungsi berpikir kita. Untuk mencegah hal ini, diperlukan keseimbangan dalam penggunaan teknologi dengan aktivitas yang merangsang kognisi dan keterampilan sosial.